Halo Sobat BPJS, barisan pengagum janda sejati, like dan subscribe dulu dong. Usiaku sudah 40 tahun, namun banyak laki-laki yang mau denganku. Tapi aku menjauh karena luka yang dibuat mantan suamiku. Namun entah apa yang sudah dilakukan laki-laki itu. Di malam yang sangat gelap itu, aku malah menyerahkan diriku pada pria itu, hanyut dalam kenyamanan yang sudah lama tidak aku rasakan. Siapkah kalian menyimak kisahku yang penuh ketegangan ini? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Dan absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Berikut inilah kisahku. Namanya Mbak Rini, usia menjelang 40, wajah lembut tapi menyimpan letih yang sulit ditebak. Sehari-hari, ia keliling kampung sebagai tukang urut tradisional. Tangan Rini dikenal ampuh, bisa meluruskan urat keseleo, dan juga melegakan sesak dada, meski luka di hatinya sendiri belum kunjung sembuh. Suaminya dulu selingkuh, bawa kabur uang hasil kerja keras mereka, lalu hilang tanpa jejak. Sejak itu Rini menutup hatinya rapat-rapat, seperti jendela tua yang enggan dibuka meski udara di luar begitu segar. Sudah banyak laki-laki mencoba mendekatinya. Ada tukang bakso, guru ngaji, sampai juragan pupuk. Tapi semua ditolaknya halus. "Maaf, saya belum siap," katanya pendek dengan senyum lelah. Dia tidak percaya lagi pada janji manis. Yang ia percaya kini cuma minyak urut, kain batik, dan sepeda tuanya yang setia menemaninya dari kampung ke kampung. Suatu sore, saat sedang mengurut seorang nenek di pinggir sawah, dia melihat seorang pria sedang membajak sawah sambil tertawa-tawa sendiri. Bajunya kumal, topinya lecek, tapi senyumannya terang, seperti pagi hari. Si nenek bilang, "Itu Mas Sarto, tukang bajak, gendeng dikit, tapi baik hati." Rini hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus ke pijatan. Dia pikir, laki-laki tetaplah laki-laki, bikin sakit. Beberapa hari kemudian, Rini sedang duduk di bawah pohon waru, menunggu pelanggan. Matahari cukup terik, dan suara jangkrik ramai mengiringi siang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari arah sawah. "Loh, Mbak pijet ya? Saya butuh pijet hati, soalnya ditolak terus sama mantan." Rini menoleh, dan seperti sudah diduga, pria itu lagi Mas Sarto si tukang bajak. Ia berjalan santai dengan celurit tergantung di pinggang, dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Rini pura-pura cuek. "Kalau hati yang pegal, saya belum bisa ngurut. Belum ada ilmunya," jawabnya datar. Tapi Sarto tidak menyerah. Ia duduk di dekatnya, mengambil sebutir jambu, lalu menawarkannya. "Makan Mbak, gratis, tapi harus senyum." Saya paling lemah sama senyuman janda Rini terpaksa tertawa, setengah jengkel, setengah geli. Ada sesuatu dari cara Sarto bercanda yang tidak seperti laki-laki lain. Tidak agresif, tidak basa-basi. Seperti angin sepoi-sepoi tak terasa masuk, tapi menenangkan. Sejak hari itu, Sarto sering muncul di tempat Rini mangkal. Kadang hanya lewat dan melambai konyol, kadang membawakan tahu isi atau singkong rebus. Rini mulai terbiasa dengan kehadirannya, meski ia masih terus mengingatkan diri. "Jangan baper, ini pasti cuma laki-laki cari perhatian." Tapi hatinya pelan-pelan mulai membuka jendela yang lama tertutup. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rini tak bisa keliling seperti biasa, jadi ia duduk di beranda rumah sambil menyortir daun-daun untuk ramuan urut. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dari luar pagar. "Mbak Rini, boleh numpang berteduh?" Suara itu sudah akrab di telinganya Mas Sarto, berdiri dengan baju basah kuyup dan cangkul di tangan. Ia tersenyum geli seperti anak kecil yang ketahuan nakal. Rini membuka pagar dan mempersilakan masuk. "Kok bajak sawah hujan-hujan?" tanyanya sambil mengambilkan handuk. Sarto menjawab ringan, "Kalau nunggu cerah, sawah bisa jadi kolam. Hidup juga gitu Mbak." Rini tertawa kecil, lalu menyuruhnya duduk di kursi bambu. Melihat Sarto memegangi pinggangnya, Rini langsung tahu, masuk angin. "Mau dipijet?" tawarnya. Sarto mengangguk. Itulah pertama kalinya Rini menyentuh tubuhnya bukan karena cinta, tapi karena keahlian. Namun saat tangannya bekerja di punggung lelaki itu, ada perasaan asing yang menyelinap. Bukan jijik, bukan juga getar asmara, tapi nyaman. Sarto tidak bersuara genit, tidak membuat komentar. Hanya diam, sesekali menghela nafas lega. Setelah selesai, ia hanya berkata pelan,
Makasih Mbak. Tanganmu bukan cuma sembuhin badan, kayaknya juga hati saya. Sejak kejadian hujan itu, hubungan Rini dan Sarto mulai berubah. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam cara mereka saling menyapa. Sarto tak lagi hanya menggoda, tapi juga membantu mendorong sepeda Rini saat rantainya lepas, membawakan pisang saat dia kehabisan bekal, bahkan mencarikan pelanggan ketika sepi. Nih Pak RT encok, Mbak, ayo digarap, katanya sambil nyengir. Rini mulai tertawa lebih sering, bukan hanya karena kelakar Sarto, tapi karena hatinya mulai ringan. Ia bahkan heran sendiri, kenapa lelaki ini dengan baju lusuh dan topi usang bisa mengubah harinya jadi lebih cerah. Bukan karena materi, bukan karena janji manis, tapi karena ia hadir dengan tulus, seperti tanah basah menyambut hujan. Suatu sore, mereka duduk di pematang sawah, menikmati langit jingga. Sarto bertanya pelan, Mbak Rini pernah nyesel jadi janda? Rini terdiam sejenak. Pernah, tapi sekarang nggak lagi. Kadang luka itu perlu, biar kita tahu rasanya sembuh. Sarto hanya mengangguk, lalu menjawab, kalau gitu, semoga saya jadi balsemnya Mbak. Mereka tertawa bersama, suara mereka menyatu dengan suara jangkrik di kejauhan. Suatu malam, kampung dilanda pemadaman listrik. Rini, yang sedang pulang dari mengurut tetangga di dusun sebelah, harus menyusuri jalan setapak gelap gulita. Tiba-tiba sepedanya tergelincir dan ia jatuh ke semak-semak. Kakinya terkilir, tak ada sinyal, tak ada orang lewat. Dalam gelap, ia hanya bisa meringis menahan sakit. Beberapa menit kemudian, cahaya senter muncul dari kejauhan. Mbak Rini? Itu suara Sarto. Rupanya ia melihat Rini belum pulang dan khawatir. Tanpa banyak tanya, Sarto memapah tubuh Rini. Saya gendong ya, nggak usah malu. Ini darurat, katanya sambil tersenyum. Rini mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya bersandar di dada pria lain sejak bertahun-tahun. Dalam pelukan itu, Rini merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bukan cinta yang menggebu, tapi rasa aman. Sarto tidak berkata-kata romantis. Ia hanya memastikan Rini tidak kesakitan, bahkan sempat bercanda, berat juga ya Mbak, tapi tenang, saya kuat. Kan tiap hari ngangkat pajak Rini terkikik pelan, rasa sakitnya perlahan reda oleh hangatnya perhatian. Setelah kejadian malam itu, Rini mulai tak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali melihat Sarto membajak sawah atau sekadar duduk di warung kopi, ada rasa yang berbeda di dadanya. Kenapa aku deg-degan sih lihat orang bajak sawah? Batinnya geli. Tapi dia juga takut. Takut jatuh cinta, takut dikhianati lagi seperti dulu. Sarto, di sisi lain, tidak buru-buru. Ia tetap datang seperti biasa, tetap nyeleneh, tetap lucu. Tapi kadang, ia juga jadi serius. Mbak Rini, saya ini orang biasa. Rumah saya cuma bilik bambu. Tapi saya nggak main-main. Rini menatapnya lama. Belum menjawab, tapi ia tidak menolak pernyataan itu. Dalam hati ia tahu, Sarto berbeda. Ia datang bukan untuk memikat, tapi untuk menetap. Suatu pagi, saat Rini sedang menyapu halaman, Sarto datang membawa sepiring pisang goreng hangat. Sarapan dulu Mbak, pisangnya hasil dari pohon saya sendiri. Kalau nanti saya nanam rasa sayang, Mbak mau panen bareng? Rini tertawa, lalu menjawab lirih, kamu ini ya, lucu tapi bikin mikir. Sarto tersenyum, dan di saat itulah cinta mulai bertunas perlahan, tapi pasti. Hubungan Rini dan Sarto makin dekat. Orang kampung mulai berbisik, tapi tak ada yang berani mencemooh. Mereka tahu Sarto lelaki baik, dan Rini perempuan tabah. Kalau jodoh, ya tinggal nunggu tanggal, kata ibu-ibu di warung kopi. Tapi Rini tetap menjaga jarak, walau hatinya sudah setengah terisi. Ia takut langkah terlalu cepat akan membuatnya terjatuh lagi. Suatu malam, Rini merasa gelisah. Entah kenapa, ia rindu Sarto. Ia pun nekat ke rumahnya, membawakan bubur kacang hijau. Rumah Sarto sederhana, berdinding bambu seperti yang ia bilang dulu. Tapi bersih dan hangat. Mereka duduk berdua di serambi, berbagi cerita masa lalu tentang istri Sarto yang meninggal dan suami Rini yang menghilang. Obrolan yang awalnya ringan jadi dalam. Lalu semuanya terjadi begitu saja. Saling tatap, tangan bersentuhan, pelukan, dan akhirnya mereka terhanyut dalam kehangatan yang selama ini ditahan.
Tidak ada janji terucap, hanya napas beradu dan mata yang tak ingin lepas. Pagi harinya, Sarto menatap Rini dan berkata, "Mbak, saya mau serius, nggak mau main-main. Ayo nikah." Rini hanya diam, menahan air mata bukan karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya, ia percaya lagi. Beberapa hari setelah malam yang mengubah segalanya, Sarto benar-benar datang ke rumah Rini dengan niat resmi. Ia membawa 2 orang tetua kampung dan sekeranjang hasil bumi, padi, singkong, telur, dan 2 ekor ayam. "Ini bukan lamaran mewah, Mbak," katanya dengan tenang, "tapi semua dari tangan saya sendiri. Kalau Mbak mau, mari kita jalani hidup bareng, susah dan senangnya." Rini menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat dulu pernah dilamar dengan emas dan pesta, tapi hasilnya hanya luka. Kali ini lamaran datang dalam bentuk sederhana, tapi rasanya dalam jujur, tulus, dan bersahaja. Ia menunduk dan menjawab lirih, "Aku mau. Asal kamu nggak pernah ninggalin, aku siap mulai dari manapun." Mereka menikah sebulan kemudian. Tidak ada pelaminan besar, hanya hajatan kecil di bawah tenda biru dengan tetangga membawa kado berupa beras dan sabun mandi. Tapi suasananya hangat, penuh tawa. Rini mengenakan kebaya sederhana dan Sarto pakai sarung bersih yang disetrika oleh adiknya. Mereka bersanding di pematang sawah yang jadi saksi perjalanan cinta yang tak biasa. Seminggu setelah menikah, hidup Rini berubah pelan-pelan. Ia tidak lagi keliling kampung dengan sepeda, karena Sarto membelikannya sepeda motor bekas. "Biar nggak capek, tukang urut juga boleh dimanja," katanya sambil tertawa. Tapi ada satu hal yang mulai membuat Rini penasaran. Setiap hari Sarto selalu pergi ke sawah yang berbeda. Sawah-sawah itu luas dan ia tampak akrab dengan semua petani di sana. Suatu pagi, Rini iseng ikut ke sawah. Ia duduk di bawah pohon sambil menunggu Sarto menyelesaikan urusannya. Tapi kemudian datang seorang mandor tanah yang menyapa sopan. "Pagi Bu Rini, mau lihat sawah-sawah Pak Sarto ya? Hari ini giliran Blok Selatan dipantau." Rini tertegun. "Pak Sarto? Maksudnya suami saya pemiliknya?" Mandor itu mengangguk. "Iya Bu, kan sawah ini warisan dari almarhum ayah beliau. Semua ini milik beliau." Rini terdiam lama. Sepanjang jalan pulang, ia tak berkata apa-apa. Sampai akhirnya di rumah, ia menatap Sarto yang sedang menjemur pakaian dan bertanya, "Mas, kamu bohong ya selama ini?" Sarto tersenyum ringan. "Bukan bohong, saya cuman nggak mau kamu suka saya karena sawah. Saya mau kamu jatuh cinta pada cangkulku dulu, bukan luas tanahku." Rini tertawa lalu memeluknya. Cinta ternyata bisa datang tanpa janji harta. Tapi justru harta datang setelah cinta itu tumbuh jujur. Setelah mengetahui bahwa Sarto ternyata memiliki banyak sawah, Rini merasa sedikit terkejut, tetapi hatinya tetap pada keputusan awal. Mencintai Sarto karena siapa dirinya, bukan apa yang dimilikinya. Mereka menjalani hidup baru bersama, saling menguatkan satu sama lain. Rini merasa beruntung, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan bersama Sarto memberi banyak kenyamanan. Ia tak lagi harus khawatir tentang masa depan, karena suaminya ternyata mampu mengatur keuangan dengan bijak. Rini juga mulai ikut terlibat dalam urusan sawah. Ia tidak hanya jadi istri yang duduk di rumah, tapi ikut bekerja mengatur distribusi hasil panen dan membantu di pasar. Semua ini dilakukan dengan senang hati, karena ia tahu, hidup mereka kini bukan hanya tentang dirinya atau Sarto, tapi juga tentang keluarga yang mereka bangun bersama. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah, menikmati teh hangat. Sarto memandang Rini dan berkata, "Mbak, aku dulu nggak pernah membayangkan akan punya keluarga seperti ini." "Terima kasih sudah membuka hatimu untuk saya." Rini tersenyum, tangan mereka saling menggenggam erat. "Terima kasih juga sudah membuat saya percaya lagi," jawabnya. Di bawah langit senja yang indah, mereka tahu satu hal. Hidup ini lebih berarti ketika dijalani bersama orang yang kita cintai, dalam kejujuran dan ketulusan.